sekarang saya lanjut, tadi ini saya lanjut ke poin ketiga, refleksi gaya belajar. Nah, sebelum kita mengajari orang lain gitu ya istilahnya, atau coba untuk melakukan hal lebih lanjut mengenai bagaimana proses belajar kita ataupun orang lain, ada baiknya kita sendiri dulu mengenali proses belajar kita sendiri, gitu ya. Selama ini udah bener nggak sih? Saya udah optimal belum ya kalau dalam belajar? Apakah memang terjadi kesalahan masih? Nah, itu boleh kita refleksikan. Yang pertama, harus kenal dan sadar dulu. Jadi sadari dan kenali. Sadari dan kenali apa? Yang pertama, target kita selama ini dalam belajar udah jelas apa enggak? Ada orang-orang atau anak-anak yang cenderung belajar itu tanpa punya target. Kenapa? Ya karena yaudahlah dia cukup puas dengan apa yang sudah dia lakukan, tapi sebenarnya dia nggak punya target yang jelas gitu. Dia nggak pengen meraih misalnya prestasi untuk masuk 10 besar kah? Atau mungkin setidaknya dapat nilai 100 kah? Atau mungkin saya harus paham, ngerti. Jadi ketika saya paham dan ngerti, saya nggak perlu baca berulang-ulang, misalnya seperti itu. Nah, target setiap orang itu berbeda. Ada target-target yang bersumber pada internal diri atau eksternal. Jadi sebenarnya target yang kita miliki itu karena kita mau sendiri atau disuruh orang lain. Nah, tentu saya tidak bisa membandingkan jika target eksternal akan jauh lebih mungkin jauh lebih lemah dibandingkan internal ya, tidak. Karena bisa jadi ada orang-orang yang memang ketika dia punya target itu dituntut oleh orang tuanya, misalnya gitu ya, atau sama pacarnya, aku pengen kamu tahun ini lulus gitu ya. Nah, itu dia berusahanya lebih keras gitu. Kenapa? Karena target itu benar-benar membuat dia merasa tertekan. Nah, memang sih dalam pembuatan target itu sendiri, kita punya toleransi stres yang berbeda. Ada orang-orang yang ketika dia pasang target tinggi, dia akan mudah merasa stres gitu. Sehingga memang untuk orang-orang seperti itu, saya sarankan untuk punya target yang cukup capaiable gitu ya. Nah, kita perlu sadar dulu intinya, target ini itu kita kembangkan secara internal atau secara eksternal. Ketika memang target ini kita kembangkan secara internal, maka ada baiknya kita kenali dulu nih, apakah memang selama ini target-target yang saya buat itu sudah bisa tercapai atau tidak. Perlukah saya meningkatkan target yang saya miliki, misalnya seperti itu. Kalau selama ini Anda adalah orang-orang yang pengennya apa tapi nggak pernah kesampaian, maka saya sarankan coba bikin target yang tidak terlalu tinggi dulu deh gitu ya. Kita coba optimalkan, kita coba gapai dulu target itu gitu. Sehingga nanti ketika sudah tercapai, maka kita bisa untuk mengembangkan target-target baru yang lebih baik. Oke, kemudian yang kedua, selain juga target, kita harus sadar ketersediaan informasi yang kita miliki gitu. Jadi info apa aja sih yang kita miliki, misalnya tadi, saya pengen ranking 1 nih, tapi cara belajar saya cuma baca buku aja, misalnya seperti itu. Saya nggak pernah diskusi sama guru di sekolah, saya nggak pernah belajar lebih lanjut, misalnya gitu ya, di rumah baca berulang-ulang bukunya. Karena cuma ada buku dan saya malas banget baca buku, saya tidak berusaha untuk mencari informasi lain. Nah, ini adalah hambatan nih dalam pencapaian target. Adanya informasi yang banyak, itu membuat kita mudah untuk menyeleksi yang mana yang paling sesuai dengan diri kita. Kalau informasinya terbatas, jelas atensi kita akhirnya juga terbatas. Adanya cuma buku, Mbak, yaudah, sekarang bacanya cuma dari buku atau belajarnya dari buku. Tapi kemudian kalau kita tidak berusaha untuk misalnya cari video penjelasan mengenai materi yang sedang kita pelajari, misalnya gitu ya, atau mencari penjelasan dari orang-orang yang kita tahu dia punya kompetensi di situ, itu bisa dioptimalkan gitu menurut saya. Sehingga kita perlu sadar bahwa semakin banyak kita punya informasi, maka kemampuan kita untuk belajar dan untuk mengenali gaya belajar kita itu akan lebih optimal gitu. Jadi kita coba, ada buku, ada video, ada orang, misalnya ini adalah Pak Guru gitu ya, atau saudara kita yang mungkin tahu tentang hal tersebut. Kita coba optimalkan ketiganya, tapi mana yang paling kena sama kita? Sama seperti itu. Kita baca buku, kita suarakan. Oke, saya udah cukup paham. Terus dengan lihat video, kita fokusnya ke videonya atau ke informasi yang disampaikan. Terus ketika diajak orang lain berdiskusi, kita cukup nyaman nggak? Kita cukup bisa mendengarkan orang tersebut nggak? Kita seneng nggak? Misalnya hal itu yang harus kita seleksi dengan lebih lanjut. Gitu. Sehingga memang bukan hal yang mudah untuk untuk menyadari dan mengenali apa yang saat ini sedang kita jalani gitu ya dalam proses belajar. Apalagi untuk anak-anak mahasiswa gitu ya. Itu di kampus jarang sekali terjadi praktek. Praktikum itu biasanya terjadinya udah di semester akhir, dan praktikumnya lebih berfokus kepada bidang keilmuan langsung gitu ya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa menjembatani orang-orang dengan media belajar kinestetik atau gaya belajar kinestetik. Karena tentunya
kita tetap bisa belajar sambil bergerak gitu ya, misalnya sambil jalan sambil baca gitu. Jadi baca tapi sambil mondar-mandir, itu orang kinestetik seperti itu gitu. Sambil disuarakan. Oh, mungkin gabungan antara kinestetik dan juga orang yang auditori. Nah, itu bisa. Jadi mungkin mengarah ke salah satu iya gitu ya, tapi bisa jadi kombinasi antara dua tipe gaya belajar. Nah, kemudian yang ketiga, selama ini cara belajar kita seperti apa? Jadi cara belajar itu juga selama ini kita perlu sadari. Oh, cara belajar saya tuh cuma baca buku, pantesan saya nggak paham-paham. Orang saya anak auditori misalnya gitu ya. Dan baca bukunya tuh saya pendem, saya tidak suarakan. Makanya akhirnya sulit bagi saya untuk bisa mengerti. Nah, ini jadi selama ini apa yang dilakukan untuk menggunakan informasi dalam mencapai target tersebut? Cara kita seperti apa gitu ya? Saya memang lebih suka dari dulu itu diberi penjelasan. Meskipun saya baca, informasi yang saya serap itu akan cenderung sulit untuk saya pahami, kecuali kalau saya menyuarakannya dan itu berulang kali. Gitu. Jadi, gaya belajar adalah cara. Nah, saya tuh akan cenderung mengulang-ulang seperti itu, tapi harus saya suarakan. Gitu. Karena kalau cuma baca seperti ini satu kali, itu akan mudah lupa. Gitu. Nah, tapi ketika saya berinteraksi sama orang lain, gaya belajar itu kan cara sebenarnya. Nah, saya bisa paham. Saya langsung bisa mengimajinasikan apa yang dia sampaikan. Gitu. Sehingga dari situ kita bisa menyadari bahwa oh ternyata gaya belajar kita, refleksi diri kita dari selama ini kita belajar, gaya belajar saya tuh ya gaya belajar kinestetik, misalnya seperti itu. Gaya belajar auditori, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, kita masih bisa untuk segera mengenali dan mengetahui gaya belajar kita tuh apa. Gitu. Asalkan kita bisa flashback misalnya dari kejadian-kejadian yang selama ini kita alami, atau mungkin kita coba paparkan diri kita dengan berbagai informasi. Hal apa sih yang bikin kita gampang atau lebih mudah untuk memahami informasi tersebut? Dengan cara apa? Itu boleh.